menjaga jarak ya. Silakan sebelum mulai belajar, silakan siapa yang biasa memimpin doa? Rasya. Silakan Rasya memimpin doa. Kita belajar mengajar, kita berdoa menurut agama dan Al-Quran budaya. Oke, terima kasih Rasya. Nah ya, kalian kan sudah belajar ya tentang materi-materi sebelumnya. Tentang apa materi sebelumnya? Fungsi. Yang semester 2 tema 2 apa? Tentang? Tema 2 tentang apa? Apa? Proklamasi. Nah ya, beberapa waktu yang lalu mungkin kalian pernah nih mati lampu yang lama sekali ya. Apa yang kalian rasakan saat mati lampu? Kenapa kakak? Gelap, apa lagi? Tidak bisa sampai, apa lagi? Apa? Suasananya tidak nyaman, terus? Banyak nyamuk, apa lagi? Apa? Panas. Nah ya, kamu tahu nggak apa yang menyebabkan ya listrik di rumah tidak bisa menyala? Apa? Lampu bisa menyala kenapa? Karena ada listrik. Nah ya, karena adanya listrik bisa hidupkan lampu, bisa hidupkan apa itu yang di atas? Apa lagi? Bisa ngecas HP, apa lagi? AC. Nah ya, kamu tahu kegiatan kita hari ini untuk apa? Ya, nah kegiatan kita hari ini ibu akan tampilkan ya di gambar itu ya. Setelah pembelajaran ini, ibu harapkan nanti ada video penjelasan tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Apa-apa saja bagiannya, strukturnya apa saja, bagaimana cara menentukan deret penjelas, interpretasi dan pernyataan umum ya. Nanti kalian akan ya menemukan strukturnya. Apa itu deret, apa itu ya pernyataan umum ya. Nanti kalian akan menyaksikan videonya. Penasaran dengan videonya? Oke, nah ya. Setelah itu kamu nanti akan membaca teks. Apa teksnya? Judulnya? Padamu ya. Iya. Nah ya. Nanti kalau kamu baca teksnya, kamu akan gali informasi penting. Dalam teks itu apa sih? Ada apa dalam teksnya? Nah, penasaran? Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian setelah kamu menggali informasi penting dari teks, nanti kelompok satu perwakilan dari kelompok membacakan hasil diskusi kalian. Ya? Paham? Oke. Setelah itu nanti kalian akan melihat ada gambar beberapa komponen pada sensor. Di sensor itu apa aja sih yang ada? Tahu nggak sensor apa? Apa sensor? Untuk menerangi apa? Iya, oke. Nanti kamu lihat tuh apa-apa aja dalam sensor. Kemudian kamu tuliskan fungsi dari komponen yang terdapat pada sensor. Setelah kamu tuliskan pada lembar kerja, di sini nanti juga akan bagikan. Perwakilan kelompok akan membacakan hasilnya. Dan kelompok lain
manusia. Nah, semua disebut sebagai energi. Jadi listrik juga disebut sebagai gaya karena aliran listrik ini menggunakan gaya, tenaga atau komponen lain sehingga mereka bisa jadi gaya. Nah, kalau kita bicara nanti, apa aja sih manfaat gaya listrik ini? Yang pertama, sebagai penerangan, memberaktivitas kembali. Nggak masalah, dengan adanya listrik kita bisa nyalakan lampu dan sekitar kita langsung jadi terang. Kedua, untuk menyalakan alat elektronik. Nah, kalau listrik, hampir seluruh barang-barang di sekitar kita butuh listrik biar bisa nyala ya. Mulai dari kulkas, TV, setrika, komputer, dan masih banyak lagi yang bisa berfungsi kalau tidak ada listrik. Ketiga, baterai. Baterai jadi media penyimpanan listrik yang bisa dipakai sampai daya listriknya habis. Biasanya sih dari handphone, laptop, arloji, senter, dan lain-lain. Keempat, untuk keperluan industri. Listrik berguna untuk menyalakan mesin-mesin produksi dalam industri loh, kayak pabrik pembuatan mobil, motor, makanan, dan minuman. Alat-alat produksinya butuh listrik agar bisa beroperasi. Kelima, transportasi. Moda transportasi kayak KRL, mobil listrik, atau motor listrik ini bersifat lebih ramah lingkungan. Karena selain memproduksi, kendaraan berbasis listrik juga lebih hemat energi daripada kendaraan lainnya yang pakai bahan bakar fosil. Terakhir, ilmu pengetahuan. Ditemukannya listrik ini memancing banyak pengetahuan tentang elektronika. Dari awalnya cuma menggunakan lampu, sekarang listrik kemudian bisa dipakai di perangkat kayak drone, robot selam, komputer super, sampai sensor keamanan. Nah, ternyata banyak ya manfaat listrik di kehidupan sehari-hari kita. Walau udah jauh kemudian karena ada listrik, tetap ingat untuk bijak menggunakan listrik sesuai kebutuhan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Oke, nah ya. Dari dua video tadi, ya. Nah, di video yang terakhir ini apa pesan dari si pembuat video? Ya, yang kamu kasihkan apa videonya? Tentang apa? Tentang listrik. Apa lagi? Apa? Coba dibuka. Coba. Apa Rasya? Tentang listrik apa lagi? Oh iya, hebat sekali. Apa lagi? Siapa yang bisa? Katris? Apa? Fungsi listrik. Apa lagi yang bisa? Banyak kan fungsi listrik kan? Untuk apa? Coba. Pertama, cas HP. Apa lagi? Bukan TV. Apa lagi? Apa lagi? Bukan AC. Apa lagi yang berasal video tadi? Lampu. Apa lagi? Untuk apa yang terakhir ada tadi itu? Untuk KRL apa itu? Kereta api listrik. Namanya kan udah semacam itu ya menggunakan. Jadi orang kalau mau berkendaraan pakai kereta api nggak pakai uap lagi, pakai listrik. Nah, kereta api listrik itu sangat laju, ya. Jadi dalam waktu yang jauh bisa ditempuh dengan waktu yang singkat, ya. Banyak sekali manfaat listrik. Jadi perbedaan dari video pertama dengan kedua tadi apa? Siapa yang bisa? Tangan. Apa perbedaannya? Ayo, sila. Nah, video tadi yang pertama tentang apa? Dalam keadaan yang tidak ada listrik. Yang video yang kedua? Tidak ada listrik. Enak apa tidak kalau tidak ada listrik? Tidak enak. Maunya pakai listrik atau tidak? Oke, ya. Jadi kedua video tadi
kipas angin, lampu ruangan, radio, dan lampu belajar. Meski bermanfaat untuk mendukung kegiatan belajar itu ketika pagi hari. Selain mempertahankan kesehatan kita, banyak manfaat listrik yang kita temukan. Mengisi kendaraan, mengatasi, mengenali jarak ketika malam hari, dan lain sebagainya. Begitu banyak manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik yang dirasakan bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Misalnya, ada beberapa orang yang sangat membutuhkan laptop, namun ada juga orang-orang yang sama sekali tidak membutuhkan laptop dalam kehidupan sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan listrik, kita dapat menggunakan listrik, menggunakan radio, menggunakan laptop, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami menggunakan listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika Oke ya. Nah, tapi kalian menyaksikan ini ya. Di situ kan ada dibagikan tempat kerja di dalam semua didik. Ya, di situ ada perintah, kalian ikuti perintahnya, baca dengan benar, petunjuknya apa saja, apa yang kuliah. Ya. Perhatikan. Tahu kan tidak perintah yang ada di situ? Tahu kan tidak? Tulis nama kelompoknya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya. Terus nama anggotanya. Ya. Ketuanya yang maju ke depan nanti. Ya. Oke? Nah, ya. Nah, kamu perhatikan ketika ya teks deklarasi itu halaman 2. Perhatikan di halaman 2 yang untuk kalian. Nah, sama di sini penampilannya di sini. Ya. Nah, ini ada dua teks sama dengan di buku kan? Nah, ya. Sebelum kamu menjawab pertanyaan itu, perhatikan 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3, 4, 5 tentang apa, kamu perhatikan apa itu teks eksplanasi. Ya, kamu pahami, cermati video ini, paham? Oke, silakan. Biasanya ciri-ciri dia tulis video itu satunya bersifat Eksplanasi Bahasa Indonesia kelas 6 tema 3 tokoh dan penemu. Anak-anak, apakah teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks non-fiksi yang berisi informasi atau penjelasan tentang suatu hal, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Informasi yang ada di dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta atau data, bukan berupa khayalan atau imajinasi. Setiap teks eksplanasi mempunyai topik, itu tema atau bahasan utama yang dapat kita temukan dengan membaca teks secara menyeluruh atau di kalimat utama. Pada umumnya, topik dalam teks eksplanasi dapat berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Nah, apakah fenomena itu? Fenomena adalah hal yang luar biasa dalam kehidupan di dunia dan dapat terjadi dengan tidak terduga dan tampak mustahil dalam pandangan manusia. Mari kita lihat contohnya. Contoh fenomena alam. Hujan, pelangi, tanah longsor, tsunami, petir atau kilat, gerhana matahari. Sekarang peristiwa sosial contohnya adalah kemiskinan, bullying, cyberbullying, gotong royong, pengangguran, demokrasi, narkoba, kenakalan remaja, dan lainnya. Sekarang kita lihat contoh peristiwa budaya. Ngaben di Bali.
wayang yang ada di Jawa, batik dan proses pembuatan batik, tari-tarian tradisional. Nah, anak-anak, selain fenomena, teks eksplanasi juga digunakan dalam memaparkan sejarah penemuan para tokoh. Penemuan para tokoh ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sampai sekarang loh. Apa saja sih struktur teks eksplanasi itu? Sekarang mari kita pelajari. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi. Sekarang kita belajar satu persatu ya tentang pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembuka teks eksplanasi yang berisi informasi umum terhadap suatu fenomena yang disampaikan secara lugas atau pokok atau intinya saja. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Contoh teks eksplanasi tentang petir pada bagian pernyataan umum. Petir merupakan salah satu fenomena yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Petir terlihat dalam bentuk kilatan cahaya yang kemudian diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ketika musim hujan tiba, biasanya petir muncul. Biasanya ada selisih waktu antara cahaya kilat dan suara gemuruhnya. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kecepatan lambat antara kilat dan suara, di mana kilatan cahayanya selalu jauh lebih cepat. Nah, mengapa ini disebut pernyataan umum? Karena di sini menjelaskan tentang definisi petir. Sekarang kita akan ke deretan penjelas atau bagian isi. Deretan penjelas adalah bagian teks eksplanasi yang berisi informasi berupa proses atau urutan kronologi cerita sebab akibat terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Maka struktur kedua ini akan berisi mengenai penjelasan berkaitan tahapan dari peristiwa yang disusun menggunakan cara bertahap, dimulai dari awal hingga akhir. Sekarang kita baca contoh teks eksplanasi tentang petir bagian deretan penjelas ya. Perbedaan antara bumi, awan dan awan lainnya merupakan penyebab adanya petir. Hasil gesekan antar awan menghasilkan muatan positif di satu sisi dan muatan negatif di sisi lain. Peristiwa tersebut terjadi sesaat sebelum hujan. Kemudian, karena adanya presipitasi air hujan, akan terjadi benturan antar air dan juga awan yang menyebabkan perpindahan elektron dalam kecepatan tinggi. Kombinasi peristiwa tersebut merupakan pemicu munculnya petir. Hal ini menunjukkan bahwa petir adalah suatu fenomena yang berupa arus listrik bertegangan tinggi dan sangat berbahaya. Mengapa teks ini pada paragraf ini disebut dengan penjelas? Karena pada paragraf ini menjelaskan tentang awal mulanya petir dan penyebab adanya petir itu sendiri. Sekarang kita ke interpretasi atau bisa disebut bagian simpulan, berisi tanggapan atau pendapat dari penulis terhadap pernyataan atau hal-hal yang dijelaskan dalam teks. Interpretasi dapat juga berisi saran penulis dan manfaat dari apa yang dibahas. Ciri-ciri kata kesimpulan yang terkadang ada dalam kata interpretasi yaitu walaupun, meskipun, jadi, maka, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Yuk kita baca contoh teks eksplanasi bagian interpretasi. Petir sangat berbahaya sekali karena mempunyai arus listrik bertegangan tinggi. Oleh karena itu, saat terjadi hujan disertai petir, sebaiknya berdiam dirilah di dalam rumah atau berteduh di tempat yang aman dari sengatan listrik petir. Nah, pada teks paragraf ketiga ini, mengapa disebut bagian interpretasi? Karena di dalam teks ini mengandung kata saran, yaitu sebaiknya, dan Oke, ya. Dalam kotak ini, ya, dalam balon ini termasuk bagian apa? Bagian apa ini? Hah? Termasuk bagian apa? Ya nih, yuk baca contoh teks eksplanasi bagian
mengenalkan tentang mesin uap. Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin uap, nama Watt diabadikan dan Ada contoh dari eksplanasi, ya. oleh International System of Units seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai Ya. Oke, di gambar ini di video ini ada berapa paragraf? 3, ya. Yang manakah yang merupakan pernyataan umum? Paragraf berapa? Tangan. Berapa? Ya? 2. Rasya? Yang pertama, siapa lagi? Ya. Yang kedua, oke, siapa lagi bisa? Coba? Yang kedua, oke, sudah berapa? Yang kedua, yang ada 3 orang ya, 1, 2, 3 yang menjawab. Bagian pernyataan itu adalah paragraf kedua yang di sini kan? Setuju apa tidak yang lainnya? Setuju apa tidak? Nggak pesan itu apa tadi? Hah? Oke. Sedangkan Rasya menjawab yang pertama. Oke, kita lihat jawabannya. Tuh, lihat tuh, pernyataan umum. James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar revolusi industri. Itu paragraf berapa? Pertama, tepuk tangan untuk Rasya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini paragraf berapa ini? Kedua. Jadi yang dijawab sama tadi itu adalah derem ya, karena ini merupakan penjelasan semuanya ya. Jadi biasanya memang tes eksplanasi itu diawali pernyataan itu selalu di depan ya. Nah, kalau dari penjelasannya di paragraf berikutnya ya. Oke. Kemudian interpretasinya. Nah, yang terakhir merupakan paragraf 3 tentang apa? Interpretasi atau apa namanya? Kesimpulan. Oke. Coba cara membedakannya? Apa? Oke, kalau sudah silahkan dikerjakan. Oke. Nah, lihat tesnya. Ada berapa? Tesnya ada berapa? Di buku ada berapa paragraf? Ya. Oke, lihat mintanya. Ayo. Ayo. Silakan. Ya, nah caranya dibaca dulu. Ya, baca berulang. Oh, jawabannya nggak langsung baca lagi. Ya. Ada berapa di sini? Iya. Nah, kan kita bilang benar ya kerjaannya? Ya? Nanti gua akan minta maju ke depan. Jalan, ayo. Iya, nah bagi ya. Baca, tulis. Ada bagiannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117
akan dilihat contohnya sama rangkaian. Kemudian di sini ada lagi rangkaian. Nah, berarti itulah merupakan kata kuncinya. Terus ini mau ulang, ya. Berarti itulah merupakan kesimpulan dari tes di paragraf keempat. Mbak bocah malah
agar tampak lebih terang. Yang ketiga adalah lempengan logam yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu senter. Dan yang keempat adalah tombol on off atau saluran on off yang berfungsi sebagai menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Enggak ulang ya videonya. Ulang. Sudah dijawab?
Nah,